Baik para jamaah semua, bagi yang belum jelas tentang hukum-hukum bacaannya sekitar ilmu tajwid, silahkan ditanyakan sembari kita menerjemahkan. Kita setelah membaca, kita akan terjemahkan, walaupun sebenarnya membaca saja sudah banyak pahalanya ya, tapi tentu kita nggak cukup dengan pahala membaca saja, karenanya kita lanjutkan dengan menerjemahkan. Kemudian kita mohon pada Allah supaya diberi pemahaman ya, dalam mendalami, menyelami, mentadaburi ayat-ayat Allah tadi. Kita langsung ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati dalam penciptaan ya, ini khalqi itu khalqon, bentuk mas daripada khalaqa. Kalau khalaqa menciptakan, kalau khalqon itu ciptaan ya, mencipta yang sempurna sesuai dengan ukuran ya. Jadi asalnya adalah ini kalimat digunakan dulunya untuk orang-orang Arab ketika mau jahit baju ya, celana nih Bang Ade nih tukang jahit, nanti ukur dulu ya biar pas. Nah itu maka kemudian baru dijahit, dipotong-potong ya biar pas dengan yang mesan. Fi khalqis samawati dalam penciptaan langit-langit ya, bentuk jamak pada samai. Kalau samai langitnya satu, samawati langitnya banyak. Memang langit itu ada tujuh lapis ya. Di sini menggunakan bentuk mu'anas ya, atau perempuan. Alif sama ta, samawat ya. Santri bilang jamak mu'anas salim. Tapi bukan berarti langitnya itu perempuan, tidak. Artinya memang benda-benda apa saja yang tidak ada gendernya, yang enggak ada jenis kelaminnya, dalam penulisan disebangsakan dengan perempuan ya. Wal ardi dan bumi ya, dan bumi. Wahtilafi dan pergantian ya, ikhtilaf biasa diartikan berselisih, berganti ya. Wahtilafi dan pergantian al-laili malam, wan nahar dan siang. Jadi pergantian malam dan siang. La ayatin sungguh ada tanda-tanda. Pergantian siang dan wan nahar pakai hak ya Pak. Kalau pakai hak, nahar itu artinya leher atau korban. Makanya berkorban pakainya wanhar, nahar ya. Kalau ini har pakai hak. Jadi kalau mahar salah keluar huruf salah baca berarti ya, itu salah arti. Wan nahari dan siang la ayatin sungguh ada tanda-tanda. Sama ini kan jamak juga. Kalau tunggalnya ayah pakai ta marbutoh. Nah, kalau pakai ini alif sama ta berarti memang banyak. Sungguhnya la-nya itu Pak, namanya lam taukid ya. Sungguh ada tanda-tanda liulil albab. Liulil albab bagi ya, li-nya li taklil ya, huruf jar, bagi uli yang memiliki albab. Albab artinya orang yang memiliki akal ya. Albab ini bentuk jamak pada lub ya. Albab ini jamak taksir daripada lub ya. Maka jadi lub ini adalah suatu inti dari sebuah benda ya. Kalau kita yang sering saya contohkan kacang Pak, kacang tanah itu kita buka kulitnya, langsung kita dapat biji kacang. Di biji kacang itu sendiri ada kulit, namanya kulit ari. Terus yang itu membungkus daging kacang, kita belah tuh, itu belah ada centilan kecil. Nah, centilan kecil itu namanya lub itu ya, centilan kecil itu lub. Nah, kalau dalam hati yang kita bilang dengan lubuk hati itu ya, yang paling luar namanya sodrun, dalaman dikit lapisan kedua namanya kolbun. Nah, dalaman dikit lagi lapisan ketiga namanya afidatun atau fuad, yang kita terjemahkan nurani. Nah, yang paling dalam lubuk hati.
kita suka lengkap nyebutnya lubuk hati yang paling dalam, lub itu. Nah ini ada tanda-tanda buat orang yang ulil albab, yang memiliki kecerdasan yang mendalam, ya. Nah, ulul albab itu tadi terjemahnya biasa terjemahkan memiliki akal, ya gitu ya, akal yang mendalam, yang cerdas gitu ya. Nah, cirinya adalah atau orang-orang yang disebut ulul albab itu adalah alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkuruna. Apa yadhkuruna, Pak? Mereka selalu mengingat atau berzikir. Ya, pakai selalu boleh ya, karena bentuk mudhari. Dzakaro menyebut, zikir, zikron itu ingatan, zikrullah ya, ingat Allah. Nah, yadhkuruna Allah, selalu mengingat Allah, selalu berzikir pada Allah. Selalu berzikir pada Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan qiyam ya, qiyam di sini tidak saja diartikan berdiri ya, berdiri, tapi artinya dalam keadaan sedang beraktivitas gitu ya. Wa qu'udan, dan duduk-duduk ya, artinya dalam keadaan ya istirahat, bisa ya santai atau memang sambil duduk. Wa ala junubihim, dan di atas junubnya mereka, maksudnya berbaring. Junub itu janib itu samping ya Pak, jadi sedang berbaring, tiduran itu nggak mesti tiduran dalam arti tiduran kita tidur ya, bisa juga karena sakit sehingga kita beraktivitas zikir sambil tiduran. Wa yatafakkaruna, yang kedua yatafakkarun, mereka selalu berpikir. Jadi berzikir pertama, kedua berpikir atau memikirkan. Ini udah bahasa kita ya Pak, fikir itu bahasa kita. Yatafakkaruna, mereka selalu berpikir atau memikirkan, mengkaji, mentelaah gitu ya. Mentadaburi itu berarti menyelami, melakukan kajian secara empiris, uji coba, itu namanya tafakkarun ya. Jadi bukan cuman mikir ngelamun ya, bukan ya, tapi benar-benar lewati kajian-kajian, penyelaman, pendalaman, uji coba ya. Fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Kemudian yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ulil albab itu selain dia orang yang selalu berzikir, juga selalu berpikir. Yang ketiga berdoa. Nah, dia selalu memanjatkan doa-doa ya. Tadi doa-doanya panjang nih ya. Nah, di ayat ini Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya ya doanya. Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta. Apa artinya Pak? Tidaklah kau ciptakan hadza ini batilan, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina, maka selamatkanlah kami, adzabannar, dari azab neraka. Ini doa yang luar biasa ya. Doanya langsung menyentuh masalah akal dan hati ya, akal dan hati. Akal tadi kan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, artinya apa yang dilihat apa saja ini diyakini sebagai satu kebenaran yang pasti akan ada manfaatnya ya. Dalam sebuah riwayat Nabi membaca doa ini Pak ketika Nabi keluar malam sebelum sholat tahajud tuh, keluar rumah dulu, natap langit ya, dengan lengkap bintang gemintangnya, rembulannya dilihat rembulan, kalau pas lagi terang bulan itu kemudian berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan ternyata kalau kita praktekkan ini Pak, luar biasa. Jadi yang tadinya kita ngantuk Pak, begitu kita keluar rumah kemudian natap ke atas doa ini, itu kantuknya hilang. Kenapa coba? Karena kita menghirup udara segar, di mana waktu itu oksigen masih padat, gitu kan? Kalau Nabi kan bukan sepertiga akhir malam ya, apalagi sudah mulai tengah malam.
ya jam 1, jam 2. Nabi sholatnya kan di tengah malam kan Pak. Kalau kita kan paling ya udah sepertiga akhir malam, itu pun udah bagus banget ya, bagus banget ya, artinya full oksigen kita hirup ya, kemudian kita doa. Nah begitu kita sholat tahajud nggak angop lulu. Kenapa? Karena kita sudah asupan oksigen ke otaknya sudah cukup. Yang bikin angop dulu kan karena kurang apa? Asupan oksigen ke otak. Jadi makanya nguap dulu ya, nguap dulu. Gitu. Nah, kalau kita nguapnya ikutin, apalagi sampai keluar suara, gitu ya, kata Nabi, setannya ketawa. Setannya ketawa tuh. Makanya suruh ditahan. Lagi sholat ya empet Pak, sampai keluar kuping. Gitu. Kalau lagi nggak sholat sih tutup pakai tangan kanan. Sambil baca tahu tangan kiri begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafsi. Tadi ya. Jadi prakteknya doa ini Nabi panjatkan terus tiap malam ya, ketika menatap langit, bintang-bintang, rembulan ya. Mana tadi Pak? Lanjut ya. Doanya masih panjang lah ya. Masih panjang. Doanya itu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah wa malidz zalimina min ansar. Rabbana inana sami'na, dan seterusnya ya Pak, sampai ayat ke 194 itu ya, 191 Rabbana itu ya. Itu. Artinya sepotong ini pun ya doa sudah ya. Nabi pun sepotong ini tadi Pak, yang ketika baca ketika malam hari mau sholat tahajud itu yang ini tadi 191 ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia, apapun, apalagi langit-langit, rembulan, bintang-bintang ya. Nah, kemudian yang kita bilang kecil pun atau barangkali dianggap enggak berguna pun pasti ada manfaatnya, bukan batilan ya. Subhanaka, maha suci Engkau. Nah ini termasuk ya, ketika kita melihat apa keindahan alam juga ngelihatnya, bacanya apa? Subhanaka ya, subhanaka ya, subhanallah gitu ya. Subhanallah. Fakina, maka selamatkanlah kami. Yang selamatkanlah kami itu yang ki-nya itu Pak, yang di tengah itu. Fakina itu sudah satu kalimat sempurna. Fa-nya itu maka, ki itu selamatkanlah, ki-nya itu ya, asal kata wako, yakui, wikoyatan, dan takwa dari sini juga, takwa artinya hati-hati ya. Nah, fakina, maka selamatkanlah, naknya kami ya, luar biasa, ki doang itu sudah sempurna ya, ki ya, selamatkanlah ya, nah kami adzaban nar, azab neraka. Lanjut, Rabbana ya Rabb kami, innaka, sesungguhnya Engkau. Jadi ini doa ya, salah satu ciri-ciri doa yang redaksinya dari Allah itu adalah pakai Rabbana, Rabbana, Rabbana. Kalau yang susunannya buatan Nabi pakainya Allahumma, Allahumma, Allahumma gitu ya. Itu kalau Nabi yang nyusun itu Allahumma. Kalau Allah pakai Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana ya Rabb kami, innaka Engkau mantudkhil ya, siapa-siapa yang apa Engkau masukkan annaro ke dalam neraka, faqad, maka sungguh akhzetahu, Engkau telah menghinakannya. Naudzubillah min dzalik. Wa ma lizzalimin, dan tidaklah lizzalimin buat orang-orang yang zalim ya, artinya dipastikan di sini adalah orang zalim itu yang bakal masuk ke neraka tadi, min ansorin, dari penolong. Jadi orang zalim yang dimasukkan neraka nggak ada yang bisa menolong. Kalau di dunia apapun masalahnya masih ada yang cawe-cawe ya, nggak dipinta pun ada yang nolongin gitu ya, apalagi minta gitu. Nah di sini kalau di akhirat nanti ya, siapa yang diceburkan ke neraka dari orang zalim nggak ada yang bisa menolong.